Kita semua kan sering merasa kewalahan ya. Rasanya kayak ada daftar panjang masalah yang terus menghantui gitu. Di pekerjaan, urusan pribadi, bahkan isu-isu global yang rasanya, aduh, di luar jangkauan kita. Energi kita bisa habis banget cuma mikirin itu semua. Kali ini kita mau coba gali satu prinsip pola pikir yang sebenarnya mendasar banget tapi sering kita lupakan. Ini diambil dari materi yang Anda bagikan juga, intinya itu gimana kita bisa lebih bijak mengarahkan energi kita, fokus pada apa yang benar-benar bisa kita pengaruhi. Dia semacam filter mental gitu ya. Alat dari bab 3 buku Solve It, The Mindset and Tools of Smart Problem Solvers karya Dietmar Sternat. Ini bisa mengubah cara kita hadapi tantangan loh. Jadi, mari kita bedah bareng-bareng, khusus buat Anda, gimana filter kepentingan dan kendali ini bisa jadi senjata rahasia buat kelola energi dan jadi pemecah masalah yang lebih tangguh. Oke? Siap ya? Mari kita gali lebih dalam. Ngomongin beban masalah nih, daftarnya bisa panjang banget ya kan? Tapi coba kita lihat contoh yang, wow, ekstrim dari sejarah. Kaisar Romawi, Marcus Aurelius. Coba Anda bayangkan deh, harus pimpin kekaisaran yang lagi perang di mana-mana. Hadapi wabah penyakit, wabah Antonin, tuh yang bikin jutaan orang meninggal. Mengatasi banjir besar di Roma. Terus ada upaya kudeta dari jenderal kepercayaannya sendiri. Ditambah lagi masalah kesehatan pribadi dan kehilangan 8 dari 13 anaknya. Ini, wah, bukan sekedar daftar masalah biasa ya, ini badai masalah. Iya, situasi Marcus Aurelius itu memang luar biasa berat. Banget. Tapi yang bikin dia relevan buat obrolan kita kali ini adalah gimana dia meresponsnya. Alih-alih hancur, dia justru pakai filsafat stoa atau stoicisme. Itu memberinya kerangka berpikir supaya tetap tegar dan bisa bertindak efektif. Prinsip kuncinya itu sangat fundamental sebetulnya. Pahami bedanya antara apa yang bisa Anda kendalikan dan apa yang enggak. Energi mental, emosional itu kan sumber daya terbatas ya. Jangan dihambur-hamburkan buat hal yang nggak bisa kita ubah. Fokuskan semua ke tindakan dan pikiran yang ada dalam kuasa Anda. Kayak yang diajarkan Epictetus panutannya. Manfaatkan sebaik-baiknya apa yang ada dalam kekuasaan kita dan terima sisanya sebagaimana adanya. Ini bukan berarti pasrah pasif gitu ya, tapi lebih ke penerimaan aktif terhadap realitas, terus baru bertindak pada apa yang bisa dijangkau. Pendekatan Marcus Aurelius ini kok kayak nyambung ya sama konsep yang lebih modern dari Stephen Covey, yang soal lingkaran kepedulian atau circle of concern itu. Ini kan isinya semua hal yang masuk radar kita, yang berpotensi bikin kita khawatir, kesal, atau peduli. Bisa jadi tumpukan kerjaan yang nggak habis-habis, kebijakan atasan yang kita rasa kurang pas, dinamika tim yang kurang mulus, urusan keluarga, sampai isu skala besar kayak politik, masalah sosial, krisis iklim. Wah, lingkarannya bisa gede banget dan nyedot perhatian kita semua. Tepat. Dan disinilah pemelahan krusialnya terjadi. Seperti yang ditekankan di bab 3 buku Solve It itu. Gak semua yang ada di lingkaran kepedulian itu layak dapat investasi energi Anda loh. Pemecah masalah yang cerdas, smart problem solvers, mereka secara sadar membedakannya dengan lingkaran pengaruh atau circle of influence. Nah, lingkaran pengaruh ini area spesifik di mana tindakan Anda itu punya kemungkinan nyata bikin perubahan atau dampak. Kuncinya, hindari jebakan yang disebut sikap pencipta masalah, yaitu terus-terusan ngeluh, nyalahin, atau meratapi kondisi di lingkaran kepedulian yang sebetulnya di luar kendali langsung kita. Fokus pada lingkaran pengaruh inilah yang membedakan orang yang proaktif. Proaktif dari yang reaktif ya? Dari yang reaktif, betul. Oke, jadi ada lingkaran kepedulian yang luas, terus ada lingkaran pengaruh yang lebih sempit tapi bisa kita aksi. Nah, pertanyaannya nih, gimana kita secara praktis nentuin mana isu yang masuk lingkaran pengaruh dan layak kita prioritaskan? Katanya ada 2 filter utama di materi ini, apa aja tuh? Filter pertama itu kepentingan. Jadi, sebelum Anda memutuskan buat curahin energi ke suatu isu, tanya dulu ke diri sendiri. Seberapa penting sih isu ini buat saya? Apakah ini secara signifikan menghalangi tujuan utama saya, nilai-nilai saya, atau kesejahteraan saya? Marcus Aurelius sendiri ngingetin dirinya buat kasih perhatian ke tiap usaha itu hanya sebanding dengan nilai sesungguhnya. Jangan sampai kita malah sibuk ngurusin hal remeh yang nguras tenaga, kan? Contoh dari buku yang menarik nih. Bayangin ada rekan kerja yang sering banget ngeluh soal jeleknya manajemen puncak perusahaan. Pertanyaan filternya, apakah keluhan dia, atau bahkan fakta bahwa manajemen mungkin punya kekurangan, itu secara langsung dan signifikan menghambat Anda mencapai target kerja Anda atau tujuan penting Anda yang lain?
Kalau dampaknya minimal atau nggak langsung, mungkin itu lebih kayak kondisi lingkungan aja, bukan masalah Anda yang harus dipecahkan. Menarik. Jadi filter pertama ini maksa kita jujur ya sama diri sendiri soal relevansi isu itu sama tujuan kita. Terus filter kedua gimana? Filter kedua adalah kendali, kontrol. Nah, setelah yakin isu itu penting, tanya lagi. Apakah saya bisa lakukan sesuatu yang berarti buat ngubah situasi ini? Ada gak tindakan nyata di lingkaran pengaruh saya? Balik ke contoh rekan kerja pengeluh tadi. Sekalipun kita anggap isu manajemen itu penting, emang Anda punya kendali buat ubah kebijakan manajemen puncak? Atau Anda bisa ubah karakter dasar rekan kerja Anda itu? Kemungkinan besar sih enggak, ya kan? Disinilah kutipan Marcus Aurelius yang lain berlaku. Timun pahit, buang saja. Ada duri di jalan, minggir saja. Ini bukan berarti cuek sama masalah ya, tapi lebih ke mengenali batas pengaruh kita. Kalau sebuah isu, sepenting apapun itu, tapi sepenuhnya di luar kendali Anda, yang menghabiskan energi buat marah, cemas, atau ngeluh soal itu, jadi sia-sia. Energi itu bisa dialokasikan ke area lain di mana Anda punya kendali. Logikanya masuk akal sih, tapi ini jadi muncul pertanyaan lagi nih. Kalau kita cuma fokus ke apa yang bisa kita kendalikan, terus gimana dong sama masalah-masalah besar dan sistemik, kayak perubahan iklim, ketidakadilan sosial, atau masalah politik gitu? Bukannya masalah-masalah ini penting banget, tapi rasanya kan di luar kendali kita sebagai individu ya? Apa pendekatan ini malah bikin kita jadi apatis atau pasrah aja sama isu-isu besar itu? Itu pertanyaan yang sangat valid dan penting banget buat diklarifikasi. Prinsip ini sama sekali bukan soal jadi apatis atau nyerah sama masalah besar. Justru sebaliknya. Ini lebih ke menyadari bahwa bahkan dalam masalah segede perubahan iklim pun, tetap ada bagian-bagian yang ada di dalam lingkaran pengaruh kita. Fokusnya itu mengidentifikasi bagian tersebut dan bertindak di sana. Anda mungkin nggak bisa sendirian hentikan pemanasan global kan? Itu di luar kendali individu. Tapi Anda punya kendali atas pilihan konsumsi Anda. Misalnya, kurangin makan daging, minimalkan sampah. Pilihan transportasi juga. Kurangin terbang, pakai transportasi publik. Atau bahkan pakai hak suara dan advokasi Anda buat dorong perubahan kebijakan. Jadi alih-alih merasa lumpuh karena gedenya masalah. Ya, jadi nggak berdaya gitu ya. Betul! Sikapnya jadi, ini masalah penting. Oke, apa bagian dari solusi yang bisa saya kontribusikan lewat tindakan dalam kendali saya? Ini menggeser fokus dari rasa gak berdaya, jadi punya agensi personal, tapi dalam lingkup yang realistis. Jadi ini soal nemuin kontribusi spesifik kita ya dalam isu yang lebih besar. Bagian mana yang bisa kita sentuh gitu. Ini juga kayak ini nyambung banget sama konsep lain yang dibahas di bab ini, soal bedanya fokus ke masukan, inputs, versus fokus ke hasil, outcomes. Bisa dijelasin lagi gak maksudnya fokus ke masukan ini? Tentu. Ini pembedaan yang kuat banget. Hasil atau outcomes itu kan tujuan akhir yang mau kita capai ya. Misalnya target penjualan, menang lomba, atau bahkan menyelesaikan perubahan iklim. Masalahnya, hasil akhir ini seringkali dipengaruhi banyak faktor eksternal yang di luar kendali kita. Kondisi pasar, tindakan orang lain, keberuntungan, cuaca, macam-macam deh. Sebaliknya, masukan atau inputs itu adalah tindakan dan pikiran kita sendiri. Usaha yang kita kerahkan, strategi yang kita pilih, cara kita respon situasi, kualitas kerja kita, cara kita komunikasi. Nah, inilah area di mana kita punya kendali paling besar, bahkan bisa dibilang nyaris absolut. Marcus Aurelius lagi-lagi nangkap esensinya dengan brilian nih. Jika Anda menderita karena sebab eksternal, yang menyusahkan Anda bukanlah hal itu sendiri, tetapi keputusan Anda tentangnya. Dan inilah yang ada dalam kuasa Anda untuk menghapusnya sekaligus. Keputusan dan respons kita, itu masukan kita. Contoh praktisnya gini. Seorang pengusaha targeting pertumbuhan pendapatan 30% tahun ini. Itu hasil. Banyak faktor di luar kendalinya bisa mempengaruhi tercapainya target itu. Tapi, apa masukan yang bisa dia kontrol penuh? Kualitas desain produknya, efektivitas proses penjualannya, cara dia latih dan motivasi timnya, jam kerja yang dia curahkan, pemecah masalah yang cerdas. Menurut buku ini mereka curahkan energinya buat memaksimalkan kualitas masukan ini. Mereka terobsesi sama prosesnya, bukan cuma hasilnya. Kayak kutipan terkenal dari perenang legendaris Michael Phelps. Lakukan apa yang bisa Anda kendalikan, fokus pada apa yang bisa Anda kendalikan. Itulah arena main mereka.
Jadi kalau kita rangkum nih ya, pola pikir kunci ketiga dari buku Solve It ini kayak sebuah komitmen gitu. Saya fokus pada apa yang benar-benar penting dan pada apa yang bisa saya kendalikan, yaitu masukan saya. Ini kayak semacam jangkar mental ya, buat jaga kita tetap napak bumi dan bertindak efektif di tengah badai, gitu kan? Anda merangkumnya dengan sangat baik, itu inti dari pola pikir pemecah masalah yang efektif loh. Dan menariknya, pendekatan pragmatis ini ternyata juga didukung sama penelitian psikologi loh. Buku ini secara singkat nyingkung bedanya antara orientasi penguasaan, mastery orientation, sama orientasi kinerja, performance orientation. Orientasi penguasaan itu kalau seseorang fokusnya ke pengembangan skill, pemahaman proses, peningkatan usaha, fokusnya di input. Sementara orientasi kinerja itu lebih fokus ke hasil akhir, kayak dapat nilai A, menang penghargaan, atau ngalahin orang lain. Fokusnya di outcome. Nah, penelitian secara konsisten nunjukin kalau individu dengan orientasi penguasaan itu cenderung punya kinerja lebih baik dalam jangka panjang, lebih gigih pas hadapi kesulitan, dan lebih adaptif dalam mencari masalah. Ini sejalan banget sama ide buat fokus pada masukan yang bisa Anda kontrol. Wah, jadi ada semacam validasi ilmiahnya juga ya di balik ide yang kedengarannya intuitif ini. Keren banget. Artinya, kekuatan sejati itu bukan pada kemampuan ngendaliin dunia di luar kita, tapi pada kemampuan ngelola fokus dan energi kita sendiri. Milah mana pertempuran yang layak diperjuangkan, yang penting dan bisa dipengaruhi, terus ngerahin semua daya pada tindakan nyata, yaitu masukan kita. Ini bukan soal ngindarin masalah, tapi milih buat bertindak di arena yang paling memungkinkan kita bikin perbedaan, sekecil apapun itu. Persis. Dan buat bantu Anda mempraktekannya, sumber ini nyaranin latihan refleksi sederhana. Ada 3 pertanyaan kunci pas Anda hadapi situasi yang terasa problematik. Tanya ke diri Anda. 1. Apakah isu ini benar-benar penting buat saya, sesuai tujuan dan nilai saya? 2. Apakah saya punya kendali atau pengaruh atas aspek tertentu dari isu ini? 3. Apakah saya saat ini udah fokus pada bagian yang bisa saya kontrol, masukan saya? Bukan cuma meratapi bagian yang di luar kendali? Hanya kalau jawaban buat ketiga pertanyaan ini, iya, barulah Anda benar-benar anggap itu sebagai masalah Anda yang butuh alokasi energi pemecahan masalah secara aktif. Ini filter yang praktis banget buat hindari buang-buang energi. 3 pertanyaan filter yang kuat ya. Nah, sebagai penutup penelusuran kita kali ini, kami ingin ninggalin sebuah pemikiran nih buat Anda bawa pulang. Coba deh identifikasi satu masalah atau situasi pelik yang lagi sering Anda hadapi belakangan ini. Sekarang, coba jalankan situasi itu lewat filter kepentingan dan kendali yang baru aja kita bahas tadi. Apakah itu beneran masalah yang wajib Anda pecahkan sendiri? Atau jangan-jangan energi Anda mungkin lebih produktif kalau diarahkan ke tempat lain? Lebih jauh lagi nih, ada nggak ya satu masukan kecil, satu pemikiran yang bisa Anda ubah, atau satu tindakan konkret yang bisa Anda lakuin hari ini terkait situasi itu? Sesuatu yang sepenuhnya ada di dalam lingkaran pengaruh Anda. Nah, coba direnungkan hal ini ya.